jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita bersama saya, Regina. Inilah Blessing News. Di ibadah kali ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Tim Philadelphia Peduli Makassar dan Women Philadelphia Surabaya berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Melihat situasi seperti saat ini, bagaimana kita bisa melewati krisis dan mengalami terobosan serta mujizat dalam kehidupan kita? Temukan jawabannya di ibadah online minggu depan, tanggal 28 Juni bersama Pendeta Muda Dr. Rudy Tangkoma. Dalam beberapa hari lagi, kita akan mengakhiri gerakan doa berantai 24 jam periode pertama. Mari jemaat Tuhan, kita tetap berdoa bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Stay healthy and happy Sunday! Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Sakit sukacita yang luar biasa kembali kita dapat beribadah pada hari ini. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya. Allah yang kita sembah punya kuasa yang lebih besar di atas setiap apa yang kita hadapi. Arahkan iman kita dan percaya kita. Kita akan melihat keberkatan dalam dimensi baru bersama dengan Tuhan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Bapa terima kasih. Biar kami tetap percaya dan tetap berharap di ibadah Engkau Tuhan. Sebab kami rindu melihat keberkatan dalam dimensi yang baru itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Allah menyiapkan terbaik bagi setiap kami. Jemaat Tuhan yang siap memuliakan Tuhan katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama pada Tuhan. Hanya Kau
Tuhan penolongku. Setia, Kau setia, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, lebih besar, Tuhan. tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan datang pada Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari yang percaya, Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Tuhan yang setia. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat suara sembah Tuhan. Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan, dan Engkau kepercayaan kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. hanya Kau satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihku. Kami angkat suara nyanyikan satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, Ku percaya kepadamu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Umat Tuhan yang percaya, mari berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kekuatan dicurahkan, kesembuhan dinyatakan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari seluruh umat Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus kita. Ya Allah yang ajaib dan dahsyat. Mari kita angkat pujian kita sama-sama bagi Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. layak ditinggikan.
jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, mampu berkemenangan, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja ajaib, Tuhan, agung dan perkasa, Kau kekuatan kami Tuhan. Layak berkuasa, melintas namanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Raja mulia. Yesus Raja mulia. Kami berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja mulia Yesus. Raja, mari katakan atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Tepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yesus yang memerintah selamanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Yesus. Haleluya. Silakan Bapak yang terkasih, jemaat Tuhan kembali duduk. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kami datang Tuhan, segala keberadaan kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Katakan, ku ku sembahkan, sembahkan,
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini sekalipun saudara ada di rumah sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa di mana 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus, Dia hadir. Mari kita belajar percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus ku sembah Kau. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Ya handala basihinda la bakuri ala basahanda la bakuri. Ya handala bakuri ala basihinda la bakuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan keinginan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya handala basihin ala bakuri. Ya handala bakuri ala basyahan ala. Biar kami terima firman hari ini. Firman yang menuntun kami, mengajarkan kami. Sehingga kami menjadi umat yang berkenan. Umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Kami mengalami kuasa daripada hadirat Tuhan. Kami percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan setelah duduk kembali. Puji Tuhan. Hari ini saya rindu untuk mengajar jemaat dengan satu tema yang Tuhan berikan kepada saya di minggu ini adalah rahasia kehidupan doa yang efektif. Sudah kita tentu tahu bahwa Tuhan mengajarkan supaya kita membangun kehidupan doa. Di dalam Matius pasal yang ke-6 saudara, ayat yang ke-5 sampai 13, Yesus mengajarkan tentang bagaimana berdoa. Ketika murid-murid bertanya, mari coba kita buka Alkitab kita. Mari kita membaca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 13. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkannya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu.
Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13, perhatikan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang 3 rahasia doa yang efektif. Dari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita bisa belajar sesuatu yang penting. Yang pertama saudara, kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-9 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan tidak mengejar kata-kata kita. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika mereka berdoa, mereka harus menyusun semua kalimat-kalimat seperti puisi kepada Tuhan. Ternyata saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hubungan pribadi kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Tuhan tidak mengejar kata-kata kita, Dia lebih peduli dengan apa yang ada di hati kita. Rahasia doa adalah memiliki hubungan dengan Tuhan yang adalah Bapa kita di surga. Seperti saudara hubungan seorang anak dengan papanya. Hubungan itu yang Tuhan ingin supaya kita miliki saudara. Relasi Bapa anak. Bapa yang penuh kasih, perhatian, yang selalu menginginkan anaknya mengalami yang terbaik. Ketika kita punya hubungan dengan Allah Bapa di surga, sebagai hubungan anak dan bapa, maka kita akan melihat saudara, sebuah keindahan. Seorang anak juga ingin supaya bapaknya punya sesuatu yang dimuliakan, namanya ditinggikan, diagungkan, dan tidak membuat nama bapaknya dipermalukan. Itu sebabnya hari ini saya rindu sebagai umat Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Sudahkah saudara menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada banyak orang berkata dia kenal Tuhan, tapi sudahkah Tuhan mengenal saudara? Hubungan Bapa dengan anak adalah bukan sekedar kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan kenal hidup kita. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar. Ketika kita ingin membangun kehidupan doa yang efektif, mari kita punya keintiman dengan Tuhan. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Punya relasi. Seperti seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Maka demikian kita dilahirkan dalam keluarga rohani. Ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kita menjadikan Dia Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Maka kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa, saya pernah membaca sebuah akronim dari doa, dikatakan bahwa DOA, dialog orang dengan Allah. Artinya apa? Saya dan saudara sebagai umat Tuhan, mari kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada waktu senantiasa berbicara dengan Tuhan. Selalu kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Kita curahkan isi hati kita dengan Tuhan. Bukan sekedar kita menyusun kata-kata puitis. Tetapi
doa adalah curahan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang penting untuk kita bisa memiliki kehidupan doa yang efektif. Sebelum kita meminta sesuatu, maka kita harus punya hubungan pribadi dengan pribadi yang kita akan minta. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi, maka apa yang kita minta itu tidak akan pernah efektif. Bahkan mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan. Saudara tentu menyadari ada orang-orang yang mungkin saudara tidak kenal, tapi tiba-tiba mendesak saudara untuk meminta sesuatu. Maka mungkin saudara bisa menolong atau tidak. Tetapi saya percaya kalau hubungan antara anak dengan bapak, saya percaya ketika anak saudara bahkan belum mungkin minta sesuatu, saudara sudah menyediakan. Kenapa? Karena itulah hubungan antara anak dan orang tua. Demikian juga kita dengan Bapa di surga. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Dia. Bahkan apa yang belum sempat kita minta, kalau itu merupakan kebutuhan kita, Tuhan akan menyediakan. Saya percaya kita punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang bertanggung jawab. Dia sumber segalanya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan. Kita harus memiliki prioritas yang benar. Ayat yang ke-10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan saudara, sebagian orang berpikir bahwa tujuan doa adalah untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Betul, itu sebagian. Tetapi itu bukan yang terutama saudara. Yang terutama apa saudara? Kita belajar untuk kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Itu yang harus kita cari tahu. Itu yang harus menjadi fokus. Kepentingan Tuhan harus didahulukan. Karena firman Tuhan berkata, siapa mendahulukan kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau itu yang kita miliki, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Seringkali kita salah, kita punya konsep yang keliru saudara. Kenapa? Karena yang kita cari, yang kita kejar hanya urusan kita semua. Urusan kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Hari ini saya rindu jemaat, mari kita belajar untuk memiliki prioritas dalam doa kita, dalam hidup kita. Kita sadar bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Yang harus kita kejar, yang harus kita dahulukan adalah kepentingan Tuhan. Makanya dikatakan, dikuduskanlah namamu. Mari kita menguduskan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan. Datanglah kerajaanmu, berbicara tentang bagaimana membawa kerajaan Allah menjadi nyata di bumi ini. Kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus menjadi sesuatu yang kita prioritaskan. Hidup kita saudara harus menjadi bagian daripada rencana kekal Tuhan. Makanya dikatakan, jadilah kehendakmu. Kita belajar taat kepada kehendak Tuhan saudara. Kalau ini yang kita dahulukan saudara, kita prioritaskan. Saya percaya Yesus mengajarkan yang ketiga, kita harus percaya Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita. Seringkali dalam kehidupan kita saudara, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang baik tidak ada. Kita terus langsung saja kita nuntut Tuhan kasih apa yang kita doakan. Bahkan kita tidak memprioritaskan kerajaan Tuhan, kepentingan Tuhan. Yang kita prioritaskan selalu kepentingan kita. Mari kita rubah. Di tahun 2020 ini, mari kita menjadi orang Kristen, umat Tuhan, yang mengerti konsep bagaimana membangun kehidupan doa yang efektif. Nomor satu, harus hubungan dengan Tuhan. Itu baik, intim. Yang kedua, prioritaskan kerajaan Tuhan. Belajar untuk taat, cari tahu kehendak Tuhan. Dan itu yang kita kejar saudara. Dan selanjutnya Tuhan
berjanji. Di ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan, saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ada 3 kebutuhan utama manusia yang Yesus ajarkan untuk didoakan. Yang pertama adalah soal makanan. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, perlindungan. Semua kita membutuhkan hal itu. Bahkan di hari-hari seperti ini, saudara, kita sangat membutuhkan hal-hal yang Yesus ajarkan untuk didoakan. Apakah Dia peduli dengan kebutuhan kita? Ya. Apakah Dia peduli dengan apa yang harus saudara makan? Ya. Di dalam beberapa bagian firman Tuhan kita menemukan Yesus tidak mau orang-orang yang banyak itu pulang dengan kelaparan. Hari-hari ini, saudara, saya percaya ini yang harus kita doakan. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, kecukupan. Setiap hari Tuhan akan menyediakan, saudara, kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Mari kita belajar untuk percaya. Oleh sebab itu, jangan pernah saudara lupa. Ada orang-orang berkata, Pak, percuma kita doa juga kita tidak dapat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu supaya saudara belajar untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa doa merupakan ekspresi ketidakberdayaan kita dan bukti percaya dan bersandar penuh kita hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan ingin kita mendoakan kebutuhan kita. Tuhan ingin supaya kita juga berdoa untuk kebutuhan yang lain, yaitu pengampunan. Tuhan sudah mengampuni kita, tetapi apakah saudara juga belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada saudara? Kalau saudara hari ini sedang membutuhkan sesuatu, tapi saudara tidak belajar melepaskan pengampunan, maka doa saudara tidak akan pernah menjadi efektif. Karena itu akan menghalangi tingkap-tingkap langit dibukakan, dan jawaban doa saudara tidak akan pernah bisa alami. Kenapa? Karena itu menghalangi. Tidak mengampuni itu dosa, saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar mengampuni. Yang ketiga juga Tuhan menyediakan perlindungan. Itu sebabnya kita minta perlindungan Tuhan. Ada orang-orang yang hari-hari ini kemudian menjadi tawar hati dan berkata, untuk apa saya berdoa? Toh juga doa tidak doa, orang bisa kena wabah. Tidak, saudara. Kalau saudara belajar firman Tuhan, saya menyelidiki Alkitab dan saya belajar firman. Bicara tentang perlindungan Tuhan khususnya di hari-hari musibah, malapetaka, tulah, wabah. Maka banyak cara Tuhan untuk melindungi umat Tuhan. Ini yang seringkali tidak terpikir oleh banyak orang. Mereka hanya memikirkan cara Tuhan menolong, menjawab doa dengan satu model, satu cara. Bahkan mungkin menurut cara dia berpikir, cara pandangnya dia. Tuhan kalau jawab doa saya harus begini. Tapi kalau kita membaca Alkitab, saudara, kita menemukan sebagai contoh saja, di zaman Nuh, Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh? Buat bahtera. Tidak masuk akal memang. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan memakai akal pikiran sehat kita untuk melindungi kita dari hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Penuh dengan penderitaan. Waktu Nuh taat membuat bahtera, bahkan bahtera itu dibuat di atas tempat yang tinggi, saudara. Orang belum pernah melihat banjir besar, hujan berhari-hari, orang belum pernah lihat di zaman itu. Tapi Nuh mau taat kepada Tuhan.
Dengan akal pikiran yang sehat, yang cerdas yang Tuhan berikan, dia mulai membuat bahtera, dia mulai menyiapkan apa yang Tuhan ajarkan. Dan kita membaca dalam kitab Kejadian, waktu bahtera itu sudah selesai, Tuhan bilang Nuh dan keluarga masuk. Selama mereka membuat bahtera, Nuh juga memberitakan kabar kebenaran supaya orang-orang bertobat. Tapi orang-orang melecehkan, orang-orang menolak, orang-orang bahkan mentertawakan. Saudara, ketika harinya sudah datang, mulai Tuhan memerintahkan Nuh masuk bahtera. Bahkan hewan-hewan yang Tuhan tetapkan mulai masuk. Saudara bayangkan, hewan saja diselamatkan. Tapi manusia di zaman itu hanya Nuh dan keluarganya saja. Nuh istrinya, 3 anaknya dan 3 anak mantunya. 8 orang saja yang selamat. Bersama hewan-hewan. Bagaimana dengan manusia yang lain? Semua mati binasa. Kenapa saudara? Karena mereka tidak belajar berlindung dengan cara Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita perlu belajar untuk berlindung menurut cara Tuhan. Sepertinya mungkin sesuatu yang tidak terlalu rohani. Kita jaga jarak, kita tidak ada dalam kumpulan banyak orang. Kita mungkin harus mengurangi berpergian kemana-mana. Kita banyak di rumah. Sepertinya tidak terlalu rohani. Dan kita berpikir bahwa, oh itu bukan hasil daripada jawaban Tuhan. Saya ingin katakan, Tuhan terlalu punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan berikan akal budi yang sehat. Itu merupakan jawaban daripada Tuhan untuk mengajari orang-orang supaya mereka bisa dilindungi di hari-hari musibah dan malapetaka. Di lain kisah kita menemukan ketika orang Israel ada di Mesir. Tulah akan dijatuhkan atas Mesir. Apa yang Tuhan suruh? Mereka ada diam di rumah. Harus rumah mereka ada tanda darah. Mereka ada di tempat yang sama, tapi mereka terluput. Kenapa? Karena ada tanda darah. Ini berbicara sesuatu yang sifatnya rohani, ilahi saudara. Darah Kristus menjadi tudung bagi kita. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, nama itu berkuasa untuk melindungi kita. Di tengah-tengah situasi yang mengerikan di zaman itu, orang-orang Israel terlindung dari semua serangan wabah yang mematikan. Sementara di rumah-rumah orang Mesir, tangisan air mata. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa kita. Jangan kita hanya berpikir satu cara. Lewat kisah Nuh, bahtera menyelamatkan dia. Bahkan menyelamatkan hewan-hewan. Tapi manusia yang lain yang mengacuhkan apa yang Nuh ajarkan, apa yang Nuh sampaikan. Mereka tidak mau masuk dalam bahtera, mereka binasa. Di zaman Israel di Mesir, mereka harus tinggal di rumah, mereka harus potong hewan korban, darahnya dipakaikan di rumah-rumah mereka, dan mereka tidak boleh keluar. Selamat mereka. Di zaman Yeremia, seorang nabi yang dibangkitkan Tuhan, di tengah-tengah angkatan yang bobrok, yang mengalami dekadensi moral yang luar biasa. Tapi seorang Yeremia yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Kalau kita membaca, dia memberitakan kabar pertobatan. Dia memberitakan kabar keselamatan. Supaya orang-orang kembali kepada Tuhan. Namun saudara, Yeremia tidak lepas dari semua situasi pergumulan, penderitaan yang dihadapi. Tapi Tuhan kasih dia kekuatan untuk bisa melewatinya. Hari ini saya ingin berkata, Tuhan kita tetap Tuhan yang berdaulat. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Siapa berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita? Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Jangan kita berpikir dengan cara kita, cara kerja kita, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menjawab doa-doa kita. Bahkan hari-hari ini, sekalipun di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang mengalami kemerosotan yang dalam, saya tetap percaya ketika orang benar berdoa, minta kasih anugerah Tuhan, doa yang benar itu, yang dinaikkan dengan penuh percaya, Tuhan Bapa kita di surga
tidak pernah menyia-nyiakan. Dia pasti akan turun tangan untuk menolong setiap saudara. Hari ini percaya Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya untuk selama-lamanya. Mari saya ajak saudara untuk berdiri bersama-sama, saudara yang ada di rumah. Datang kepada Tuhan, panggil nama Yesus. Minta Dia bekerja dalam hidup saudara. Jangan pernah lupa, nama itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Nama itu nama yang ajaib. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia juru selamat kita. Dia penebus kita. Dia mengadakan mujizat demi mujizat. Tidak ada perkara yang mustahil. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, banyak pengalaman saya di dalam melayani jiwa-jiwa, orang-orang yang terpuruk, yang sakit, yang tidak lagi punya pengharapan. Bahkan secara medis pun tidak ada harapan. Secara hitung-hitungan, kalkulasi ekonomi tidak mungkin bisa selamat bisnisnya. Tidak mungkin mereka bisa pulih. Tapi hari-hari selanjutnya, saya melihat Tuhan bekerja secara ajaib. Ketika orang-orang itu tidak kehilangan percaya dan harap kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Bapa yang baik. Mari katakan, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku. Mari angkat saudara. Beberapa saudara sedang hari-hari ini sedang begitu takut. Imanmu sedang tergoncang. Engkau bahkan bingung untuk hari depanmu. Tapi ingat, engkau punya Bapa. Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Sekali lagi katakan, Bapakku, Bapakku. Katakan saudara, Dia sumber kehidupan kita. Jangan takut saudara. Hari-hari ini bangun keintiman dengan Tuhan. Dengarkan Dia berbicara. Minta tuntunan Tuhan. Hal-hal apa yang harus saudara lakukan? Hal-hal apa yang harus diperbaiki? Minta hikmat Tuhan. Jangan kehilangan percaya. Jangan dengar kata orang-orang yang tidak percaya dan berkata, percuma, engkau berdoa juga percuma. Tidak saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Aku mengerti doa kita tidak pernah sia-sia. Yesus mengajarkan itu saudara. Dia menyediakan makanan kita setiap hari. Dia menyediakan pengampunan. Kesalahan-kesalahan kita tidak Dia terus tangguhkan kepada kita. Asal kita mau rendah hati dan berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Berikan anugerah-Mu Tuhan. Dia akan melindungi kita di hari-hari yang jahat. Saudara saja di rumah, katakan, aja ku mengerti segala rencana-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, aja ku berserah.
hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari kita sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Biar mereka mengerti rencana Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Ketika kami berseru kepada nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kami anak-anak-Mu yang mendapatkan kasih anugerah daripada-Mu. Tuhan, saya berdoa untuk mereka yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami percaya ada kemurahan dan anugerah Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk Indonesia sembuh dari semua wabah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai warga negara yang baik, kami bertanggung jawab untuk mendoakan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan dari wabah sakit penyakit yang mengerikan ini. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk setiap mereka yang terdampak secara ekonomi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Para usahawan, pemimpin-pemimpin perusahaan, para pelaku pasar, karyawan, ibu rumah tangga, para pegawai. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini bahkan mungkin harus dirumahkan, tapi mereka belajar berharap kepada Tuhan. Kami belajar percaya kepada Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan, akan ada mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Nuh Engkau ajarin untuk buat bahtera, sesuatu yang sangat tidak pernah dia pelajari sebelumnya, maka kami tetap percaya hari-hari ini anak-anak-Mu juga Tuhan akan ajari. Berikan hikmat pengetahuan untuk membuat sesuatu sehingga mereka bisa keluar dari semua dampak wabah ini dan mereka bisa Tuhan berhasil kembali. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga supaya ada keharmonisan, ada tetap hubungan-hubungan yang baik. Kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Kehidupan iman keluarga semakin diperkokoh sehingga seperti Tuhan Nuh dan keluarga semua selamat. Doa hamba-Mu, seluruh keluarga kami selamat. Tidak ada satupun yang tidak selamat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita minta kasih anugerah daripada Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tangan kita ada roti dan anggur. Mari kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan kepada saudara dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Dan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ke atas. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Saudara, lewat perjamuan kudus kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita adalah anak-anak yang dikasih, dia adalah Bapa kita. Mari angkat cawan ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Dance is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, in my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Katakan haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah setiap saudara dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati ibadah saudara, diberkati kesaksian hidup saudara, diberkati seluruh persembahan saudara. Biar kasih kemurahan daripada Tuhan melimpah dalam setiap umat Tuhan. Jemaat yang ada di rumah ataupun semua saudara yang sedang menyaksikan program ini, tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan